Pagi hari, masyarakat memulai berbagai aktivitasnya. Namun kali ini bertepatan dengan musim penghujan, di mana adanya jalan yang berlubang, air tertampung menggenang. Mau bagaimanapun kondisi genangan air ini, sepeda tetap terus digayuh agar sampai ke tempat untuk memperoleh ilmu. Bahkan air yang menggenang ini begitu menyempitkan jalan yang layak untuk dilewati, hingga hanya ada satu jalur kecil di tengah. Tapakan gelondongan ini menjadi jembatan darurat agar setidaknya masyarakat bisa mengakses jalur utama. Dengan kondisi seperti ini, mobil dengan bermuatan berat akan sulit sampai pada tujuan ketika melintasi jalan di Rantau Rasau sampai ke Muara Sabak Timur. Iya, setidaknya bisa lewat hanya di satu titik sebelumnya, bukan untuk semua jalur. Untuk saat ini alhamdulillah setiap hari gawenya ngantri, kadang terus putus, kadang siang-siang sampai malam kadang-kadang belum putus juga. Dari siang sampai malam belum putus-putus juga. Jalan yang tidak kondusif mengakibatkan mobil tidak mengampuni untuk diakses. Bagi penumpang harus rela turun melewati jalan berlumpur. Untuk saat ini, alat untuk menarik atau seling adalah barang yang wajib dibawa para sopir. Biasanya lebih dari satu mobil untuk menarik mobil yang terpuruk di jalan berlobang. Ini mengekspresikan begitu dalamnya lubang yang telah tertekan ke dalam. Para sopir mengakali dengan memanfaatkan aspal yang berada di dekat lubang untuk menimbun agar setidaknya mobil mereka bisa lepas. Bukan solusi yang tepat, tetapi keadaan yang memaksa. Apalagi keadaan semakin jalan kayak gini, makin parah. Sini nyampe Siau kadang-kadang 2 hari baru nyampe Siau, belum nyampe ke pabriknya. Kayak mana lah, cobalah pemerintah memahami kondisi keadaan masyarakat di sini. Hasil pokok para petani itu dari sawit, sedangkan sawit sekarang manen, mobil sudah gak ada pada ngantri di pabrik semua karena kondisi jalan yang kurang memadai. Bagaimana Rantau Rasau akan maju kalau keadaan jalan seperti ini terus? Bemper mobil sudah lumrah untuk bersentuhan dengan jalan. Ini terus terang, ini ujiannya begini mas, jangan permintaan masyarakat itu pada waktu dulunya itu kan ikut mendukung Pak Bupati supaya Pak Bupati bisa duduk kembali. Nah permintaan masyarakat terus terang tidak mau minta apa-apa, cuma minta bangunan jalan. Itu yang perlu diharapkan. Sebab apa? Jalan itu kan jalan ekonomi, supaya penghasilan itu cepat dengan terangkat, akhirnya kan dapat penghasilan agak lumayan kan gitu mas terus terakhir. Ya kira-kira gimana nanti solusinya Pak Bupati, gimana caranya supaya bisa ditengoklah keadaan yang semacam ini gitu. Kalau tahu macam gini supaya Pak Bupati menengok, ya nanti setelah ditengok oh yuk keadaan macam gini supaya nanti bisa dipikirkan supaya dapat bangunan lagi kan gitu. Goyang kanan, goyang kiri.
ban yang terselimuti lumpur, dan mesin mengerang-ngerang yang mengakibatkan lebih banyaknya bahan bakar yang terbakar. Bahkan untuk motor saja begitu sulit untuk mengakses jalan utama ini. Air yang menggenang seiring waktu dilewati, maka akan bersatu dengan tanah untuk menjadi lumpur. Ya, kalau masalah keluh kesah jadi seorang sopir itu ya gimana ya? Mungkin semua sopir sudah mengalami semua ya masalah ini. Nah, yang biasanya berangkat paling cuma ditempuh jalur 1 jam sampai 1,5 jam, sekarang bisa makan 1 hari, bahkan 2 hari 2 malam. Oke. Jalan ini memaksa mobil untuk berusaha lebih dalam tiap proses perjalanan. Jalan kayak ini nggak bisa dapatkan hasil. Wah, pada hancur. Kami sebagai supir nih minta jalan diperbaiki lah secepatnya. Habis setiap hari ngantri nih. Bukannya mobil pribadi aja, semuanya ngantri. Bawanya cuma 4 ton, bisa sampai di Sabak 2 hari baru sampai. Pada dasarnya, struktur tanah ini adalah gambut. Mobil yang muatan bertonton tidak disetujui untuk lewat di beberapa titik jalan. Masyarakat lainnya yang menggunakan sepeda motor harus mencari jalan lainnya agar bisa melewati jalan. Jauh. Turun sana, turun. Saling memandu untuk menentukan kemana arah ban berpijak. Karena salah sedikit dalam menentukan jalan, maka mobil akan guling dan buah sawit akan berserakan. Mantap, Jok. Pak Bupati, jalan tolong. Pemerintah adalah harapan utama bagi masyarakat dalam kondisi seperti ini. Dan untuk masalah kendala-kendala itu sekarang banyak nih yang berhubungan seperti mobilnya ya rusak, sawitnya sendiri hancur. Bukannya dapat duit kalau kayak gini ya? Yo, balik modal be jadilah kan. Jadi setidaknya nih balik modal, Bang. Balik modal ini kalau sudah kayak gini. Ini dikurangin dia apa nih? Biar bisa lewat lagi toh di jalan buru tadi kan. Oh, jadi kalau penuh Yo sebenarnya bawa segini nih dikit, cuman bawa 7 ton. Memang antara jalan buru kan tetap tidak bisa. Gitu. makanya dikurangin jadi berapa ton? Ini mungkin bisa bawa 4 ton. Ini semuanya 7 ton kan dimuat di mobil situ mungkin sekitar 2 ton lebih lah. Ya berangkat jam 8 malam kan. Nyampe sini tahu deh lah sampai sekarang nih jam 5 sore. Perjalanan di Talang berdua lo 24 jam. Belum lagi nyampe Sabak. Jadi kalau nyampe Sabak mau 40 jam baru nyampe ke Sabak kan. Jadi kayak mana tindakan bagusnya. Berarti telat berapa hari ini, Bang? Kalau dari
lahan 8 hari. Seharusnya sudah jadi duit terjual kan. Mana antara jalan dulu sampai antara Sabah 40 jam baru bisa ditempuh. Ujung-ujungnya, buah yang menjadi menurun kualitas akibat lamanya perjalanan. Ya kalau harapannya ya jelas semua tuh masyarakat tuh berharap jalannya diperbaikin. Ya minimal walaupun bukan aspal ya yang penting mobil bisa lewat. Kalau pakai mobil kecil dah kewalahan, ya busuk semua gitu loh. Makanya kan sekarang ini ya, orang pakai PS. Ya, muatannya pun standar orang itu. Udah ada yang sampai petak 3 kayak seberang, udah ada muatan petak 1, petak 1. Toh ada yang mungkin 1-2 lah yang petak 2 mungkin ya. Petak 2. Nangis. Itu paling Itu udah berapa lama yang itu? Itu dari sudah kemarin 2 itu. hari. Mobilnya belum balik. Padahal cuma dibuang di Nipu Putih. Wah, berapa kilo lah coba dari Nipu Putih. Jadi jalan tuh mempengaruhi nih jadi rusak mobil. Iya, Pengaruhnya pengaruh masanya tarik-tarik. Kampas baru ibaratnya sekarang setengah kalau bulan. mau bisnis bang, beli aja askanter bawa di situ, yakin laku. Iya, itu Masanya sudah setiap hari. makanan tiap hari pasti ada patah. Jadi berapa lama bayinya nih? Hampir 3 jaman lah. 3 jam. Oh, jadi pasca puruk tuh dipaksa apa kayak mana? Mau tidak mau lah. Bisa jadi paksa juga, jadi Dipaksa naik kan, jadi kayak inilah jadinya. Udah dipaksa tenggelam di situ. Bang, ini rusak apa ya bang? Bocor kartelnya pak. Gara-gara apa tuh? Terantuk batu di jalan lubang itu bapak. Berapa lama benernya nih bang kayak gini? Bapak itu mau dari semalam baru jam 12 malam baru bisa ditengahin. Jadi sering lah rusak mobil di sini nih ya? Sering. Jadi berangkat mulai jam 9 malam kemarin. Berangkat jam 9 malam. Nah, sampai di sini jam 5 subuh. Terus karena kerusakan lagi. Sekarang udah jam 5 sore. Nah, jam 5 sore belum berangkat. ibarat kata setidaknya nggak diaspal ya dikerapin batu kan. Apa penertiban, banyaklah jalannya, macam mana caranya kan. Masalahnya banyak itu yang muatan itu tadi sudah tahu jalan kayak itu muatannya di peta itu. Pada hari sebelumnya, sisi jalan ini ditanami pisang untuk tanda bahwa tidak bisa dilewati. Tetapi itu tidak berlaku untuk seterusnya. Ketika di sebelahnya ada mobil yang terpuruk, maka sisi jalan ini wajib untuk digunakan walaupun dengan kondisi yang sangat tidak layak untuk dilewati. Ketika jalan tertutupi, maka masyarakat yang menggunakan motor harus ikut menunggu hingga lolosnya mobil yang bermuatan tersebut. Pada dasarnya, masyarakat menggunakan aspal yang dicongkeli untuk menutup lubang. Untuk sementara waktu, mobil bisa berhasil keluar dari lubang tersebut. Tetapi untuk kemudian hari, tindakan ini justru akan menimbulkan lubang-lubang baru. Tidak dipungkiri lagi, ketika lubang sudah ditutup dengan aspal, masih belum tentu lewat. Nurgadan, napas nih. Berbagai cara telah dilakukan agar bisa lepas dari kubangan ini. Kondisi yang membuat lelah serta membuat pusing kepala. Susahnya pasti biaya kita tambah besar untuk biaya nginap, biaya apalagi terus biaya kerusakan,
terus nginap kita rugi waktu, terus banyak lah ruginya Bang. Jadi rugi waktu itu mempengaruhi ngambil lagi kurang juga ya? Iya, biasa kita kan kalau lancar seminggu bisa 3 kali, ini buru-buru seminggu 3 kali. 1 kali aja saya belum sampai. Biasa jam segini sudah sampai Talang Babat Bang. Terombang-ambing melewati celah jalan yang diapit oleh pohon. Ya kalau untuk keluh kesahnya sih banyak sih sebenarnya. Untuk saya mayoritas sendiri ya. Otomatis kalau untuk pekerjaan tuh lebih tertunda. Awalnya hari ini selesai, tertunda untuk nanti malam. Besok lagi saya belum mau kerja lain, tidak bisa, masih ada tanggung jawab saya, jadi nunggu menyelesaikan kerjaan ini yang dulu yang selesaikan, baru cari kerjaan lain. Jadi berlarut-larut terus untuk kerjaan, karena dari itulah akses jalan terputus tuh kan, yang mana mobil tidak bisa kembali tepat waktu kan. Ngatur jadwalnya berarti yang Iya, susah. jelas. Jadwal waktu itu tertunda terus. Iya. Kalau untuk saat ini tuh sawit itu lagi trek, tapi kalau posisi lagi nggak trek mungkin bisa 2 kali lipat dari ini. Saya tadinya penghasilan dalam 1 hektar tuh bisa 1,5 ton, sekarang mungkin 3 pikul, 4 pikul. Nah itu be macetnya macam ini, apalagi kalau pas buah meledak. Kami sebagai driver Nipa Panjang Jambi mengatakan bahwa keperjalanan kita ini benar-benar terganggu karena keadaan jalan, dan di saat ini pemerintah Tanjung Timur tuh melalaikan. Jadi istilahnya nggak ada peduli sama warga-warga sini. Di samping itu warga-warga sini minta tolong sama masyarakat semua untuk gotong royong, tapi belum ada kepastiannya. Jadi kita dari pihak driver Nipa Panjang mohon pengertian dari pemerintah Tanjung Timur untuk berusaha memperbaiki perjalanan seperti jalan ini, karena urut nadi dari Tanjung Timur terputus. Itu keluh kesah dari kita supir-supir travel. Nah, kalau ada bantuan adalah dari supir-supir kita. Nah, iya. Kalau untuk dari saya minta perhatiannya dari pemerintah, minta jalan dibagusi, jadi kami sebagai untuk angkutan-angkutan barang dari petani bisa lancar, harga dari petani pun bisa lancar, bisa tinggi gitu kan. Ya, maunya kami sebagai driver ya maunya jalan tuh bagus lah, biar kita sama-sama enak. Kadang kita nginap di sini sampai sehari semalam, habis uang gaji kita untuk ini aja, untuk nginap di sini. Pemirsa, akibat terjebak macet di jalan yang rusak, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi meninggal dunia pada saat akan dirujuk ke rumah sakit. Jumarni meninggal dunia karena mengalami pendarahan hebat usai melahirkan. Di jalan inilah Jumarni, ibu rumah tangga berusia 33 tahun, warga desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, meninggal dunia sebelum sempat dirujuk ke rumah sakit daerah. Jumarni meninggal akibat terjebak macet selama lebih dari setengah jam. Saat itu kondisi Jumarni sudah mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan putri keduanya yang diberi nama Jumaisah. Jumarni sempat mendapatkan perawatan dari bidan setempat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena plasenta previa atau ari-ari bayi masih tertinggal di rahim Jumarni. Namun sayang, karena kondisi jalan yang buruk dan sering terjadi macet, nyawa Jumarni pun tidak tertolong. Keluarga yang melihat kondisi Jumarni sudah tidak dapat menolong lagi, akhirnya dengan didampingi bidan memutuskan untuk membawa pulang jasad Jumarni ke rumah untuk segera dimakamkan. Itu masih tidak bisa lagi. Terus sempat terjadi katanya macetnya di mana tuh posisinya? Posisi dari 8 siung. Itu berapa lama kira-kira Pak? Ada setengah jam lah situ. Setengah jam. Bahkan mobil L300 pun kewalahan untuk melewati jalanan ini.
lolos dari satu lubang lalu terkena kembali di lubang depannya yang hanya beberapa meter saja. Driver senior. Nah, gimana Pak? Yo, kalau dapat dibaikilah jalan nih Pak Romi. Paruh masyarakat nih. Pak. Basahan jalan bekas hujan mengakibatkan jalan begitu licin. Lolos dari jalan ini memiliki syarat ada mobil lain yang menariknya. Bebatuan besar yang telah ditempatkan pada jalur, ban tidak mampu untuk menanggulangi berat mobil. Alhasil, mobil tidak dapat melewatinya. Dan lagi-lagi ditarik oleh mobil di depannya menggunakan seling. Udah berapa lama terjebak macet di sini, Pak? Sudah 12 jam. Dari subuh tadi? Ya. Bawa apa nih? Bawa kelapa. Ini udah maghrib ya? Ya ini nggak tahu nih bisa lewat atau enggak nih. Berarti bisa kemungkinan nginap sini ya? Bisa jadi kemungkinan bisa jadi nginap. Masalahnya ada 4 titik lagi yang belum bisa lewat. Nih, ngantri dari jam 11 balik ngosong nih. Tahan beribut kami yang mau super travel. Ya maksud kami kan cabar lah gitu satu arah. Iya. Ini tidak ada ngutuk itu airnya dari sini nih, yang dari muatan kan. Itulah 2 hari juga kan di jalan. Gara-gara mobil kecil dimotong-motong terus. Jadi kendala lah tidak bisa lewat. Masuk lagi. Sabarlah orang narik tuh kayak gitu, macetnya, panteknya, sabar. Orang tuh capek ngatur. Tunggu dulu. Orang capek ngatur tuh lah. Nah lewat lah. Jatuh. Oh, ini tak ada kamu tadi kok nih. Bilang lagi. Rasa lelah dan lapar memacu emosi. Bahkan begitu kesalnya, para supir yang memiliki muatan menghentikan untuk memperbaiki lubang tersebut dan meninggalkannya. Pertikaian demi pertikaian terjadi di sini. Tidak gini bang, aku ambil bayinya dah. Ini minta tolong aku tarik bedi. Baru sempurna depan apa tuh abang bisa gunting. Kalau bisa begini dah ada orang selesainya. Orang tuh nggak mau bang, saya jaga. Orang nggak mau bang. Kalau kayak gini kan abang pun nawar ngasih solusi. Ngasih solusi baik. Ini tarik dan tuh tahan ke sana. Jadi ini yang depan bisa gunting. Nah itu. Kalau tidak mau maju kan atau sekalian. Kamu di buatan maju kan di situ. Kan orang kan jalan orang. Nah kalau ada mau diatur, aku orang sini dia.
Ada yang udah tahu. Kalau tak tukang maju semua. Kalau terbalik itu tanggung jawab kan kalian kawan-kawan. Kalau terbalik. Misalkan ini tarik, lepaskan mobil di gua, baru tahan ke sana. Bisa gunting. Aman saja kawan semua nonton. Ini nyampe pagi ini nih. Iya, bandara menarik. Akhirnya, ada yang mau menarik, namun hanya menggunakan L300. Dengan segala upaya, ternyata tidak membuahkan hasil. Kalau kayak gitu kan, tahan ini, lepaskanlah yang 3 ini, baru tahan, jadi kawan-kawan itu bisa gunting. Tapi perlahan jalan. Tapi abang ada kepentingan loh. Kalau ada kepentingan loh, cuma lah ya, bakalan lucu lagi. Diskusi dengan kepala dingin adalah kunci agar sama-sama bisa melewati kondisi jalan yang sebegitu parahnya. Ganjalan yang meleset mengakibatkan terhambatnya mobil untuk lepas dari lubang. Berhasil, namun kembali terdapat kendala pada mobil berikutnya. Antrian yang lama dan panjang menyebabkan tidak sempat untuk ke warung makan. Menarik mobil yang terjebak di lubang lalu menimbun lubang dan kembali terjebak lagi mobil berikutnya. Untuk mengevakuasinya bukan menggunakan waktu yang sedikit. Tidak adanya pihak yang berwajib untuk mengatur lalu lintas saat malam hari agar tertib menambah lama lagi prosesnya. Ini terpuruk tuh berapa lama? Kalau terpuruk ini bang, hampir tiap hari kita terpuruk di sini. Hampir tiap hari. Guling, mobil guling udah semacam tradisi lah kita di sini. Apalagi kalau ini yang namanya ngantri itu udah ada 1 kilo, 2 kilo. Kita pun terpaksa harus bermalam di jalan. Saya sendiri aja udah 3 hari di sini bang. 3 hari baru nyampe sini, belum lagi lubang di sana lagi masih menanti. Gitu. Kalau keluhan masyarakat ya seperti inilah, terhambat macet. Apalagi kemarin pas di depan kami juga TKP-nya ada ibu-ibu hamil, karena antrian panjang tidak sempat larikan ke rumah sakit. Jadi terpaksa ya meninggal, ada yang meninggal juga. Sudah memakan korban lah. Tentunya jelas harapan kita, jalan kita ini ya kita minta ya segera diperbaiki. Untuk sementara ya inilah dulu kita minta ditimbun aja dulu gitu. Selayaknya lah yang kita gunakan, karena jalan ini emang udah nggak layak lagi. Lihat lah ini bukan jalan. Tapakan kayu ini menghambat agar ban tidak langsung berpapasan dan terjebak pada tanah yang telah menjadi lumpur. Jelas kalau masalah perekonomian usaha kita semuanya macet. Dari kualitas buah pun juga sudah memburuk, karena kualitas buah kita udah semakin parah. Jadi gini, armada kita nggak bisa lolos, harus nginap berhari-hari di jalan. Jadi nggak sempat buah-buah kita tuh nggak sempat diselamatkan. Jadi terpaksa ya kualitasnya buruk lah, udah mulai membusuk lah gitu. Jadi untuk perekonomian jelas macet, usaha macet semua.
3 hari berangkat yang biasanya bisa sehari 2 kali ambil buah, dan sekarang pun harus nginap bermalam. Bermalam ya sudah 3 hari. Jadi jalan gitu ini awet. Berubah tak separah itu. Masih bisa dianu lah Masih bisa. kan. Kalau saya muatan 7 ton di sini positif kan tidak bakalan hancur saya. HDL nyampe 15. 15 HDL itu. Sebenarnya HDL itu memang misalnya HDL itu 12 ton karena dia sudah mempetak Naik lagi. tambah baknya naik segini. Nah, ini kan sudah 2 buah nih. Ya, Nampak 1 buah itu sudah petak 3. Oh, Sudah petak 3 itulah 15 ton. 15. Kalau sempak 2 nampak di atasnya itu HDL, wah jangan. Gerak semua tanda-tanda ini. Rumahmu gerak. Tidak hanya satu sisi yang dirugikan, dan bukan satu sisi yang harus disalahkan. Berkolaborasi dalam mengemban pembangunan adalah kunci dari permasalahan ini. Kalau untuk jalan, sebenarnya permasalahannya karena kualitas jalannya kurang bagus yang terutama ya. Yang perlu dibenahin ini peninggian sama pengerasan badan jalan yang utama. Sudah itu kurang kontrolnya pemerintah terhadap tonase kendaraan. Muatannya gitu ya? Iya, muatan. Karena kapasitas jalannya kan tidak memenuhi syarat untuk tonase tinggi. Enggak usah, udah ini dah. Hah? Ini kalau udah kayak gini tidak bisa lewat ya mobil? Bisa, cuman ya harus tertib. Ganti-gantian, tidak bisa saling mendahului. Ini memang dalam nih kemarin yang ini? Dalam ini ya. Oh, jadi solusinya kayak ini ya, kayunya Pak? Ini termasuk swadaya masyarakat lah. Kalau ini sudah Kami punya kebijakan sendiri-sendiri kan, atas bantuan mobil-mobil yang ada untuk mendanai. Berarti hari ini yang paling parah kan lubangnya Pak ya? Ya kami continue lah, berkelanjutan lah Pak perbaikan ini. Untuk sementara ini 1 titik dulu kan, besok lanjut ke sana sampai ke Teluk Serdang. Jadi nyampe sana-sana juga nanti nih? Iya. Masyarakat dengan cara gotong royong berswadaya untuk proses perbaikan jalan. Sip. Lewat terus. Aman. Biarin. Nggak mau keluar pun.
Walaupun pada dasarnya ini bukan cara yang paling efektif, tetapi setidaknya perekonomian mereka tetap berjalan. Sehingga para tani dapat membeli beras dan kebutuhan lainnya. Bukan hanya satu titik baik, karena kami kendaraan ini kan gimana ya, kami lebih mementingkan kepentingan masyarakat dulu. Ini kan ngangkut hasil tani masyarakat, jadi kalau udah terjual gimana? Jadi ini yang terjun sini masyarakat dengan supir-supir juga? Iya, satu. Jadi satu ya. Masyarakat dengan supir-supir bersinergi kan untuk membaiki jalan. Dananya ya dari orang-orang seikhlasnya. Ya, tidak ada patokan. Terima kasih banyak Pak ya. Datuk ada pesan dan kesan Datuk? Untuk pemerintah Tanjung Jabung Timur, setidaknya gimana ya, permintaan kami ini cepatlah ditanggulangi jalan, sebabnya bukan hanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, pemerintahan pun berputarnya kan atas dasar masyarakat. Kalau masyarakatnya maju lancar, otomatis kan pemerintahnya berjalan. Bersinergi untuk menyatukan berbagai energi dalam perbaikan seadanya, melepaskan ego untuk mau peduli akan kebutuhan bersama. Seneng nggak nonton gini, Dek? Akankah pada tiap musim penghujan masyarakat terus merasakan seperti ini? Tertitih dalam mengais rezeki di tanahnya sendiri. Terengah-engah dalam perjalanannya sampai harus melewati rute yang sesulit ini, membuat roda bingung untuk meraba mana yang layak untuk dia pijak. Seharusnya, jika pemerintah berakhlak, maka ia akan malu melihat kondisi rakyatnya yang seperti ini. Tetapi, di balik itu semua, mari kita kerjasama sebisanya dan yakinkan bahwa ada langkah bijak dari yang berkuasa dalam menanggulangi keadaan yang seperti ini. Terus, kami dorong Mas. Kami dorong. Dalam nian. 1, 2, 3. Oke.